bih wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan kembali di dalam pembahasan Al-Miftah dalam kitab Al-Miftah li babin nikah. Arkanun nikah khamsatun. Ya, arkanun nikah khamsah. Nah, ala madhab al-Imam Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i ada 5. Ikhtalafatil madhahib, berselisih paham madhab tentang rukun nikah. Menurut Imam Malik sama seperti Imam Syafi'i, cuma tidak ada syahid. Penambahannya harus ada sodak, harus ada mahar. Jadi zaujan, wali, siroh, sama sodak, harus ada mahar. Oh, kita kan nggak ada mahar, ya. Berarti kalau nggak disebutkan di dalam pernikahan, nanti kembalilah ke mahar misil. Arti mahar yang memang jadi pacuan atau tolak ukur dalam wanita tempat tersebut. Paham ya? Itu dalam mazhab Malik. Jadi mazhab Malik itu zaujan, wali, siroh, sama sodak. Jadi sodak itu arti sodak mahar yang disebut ketika akad. Itu wajib menurut mazhab Malik. Tapi syahid enggak. Menurut mazhab Abu Hanifah lebih kecil lagi. Beliau pokoknya ada zauj sama zaujah. Lalu syahid. Ikhbar, labud syahid. Syahid itu 2 atau laki 1, perempuan 2. Intinya ada syahidnya 2 laki atau 1 laki 2 perempuan. Nah itu menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, kita nggak boleh asal nyiplak begitu, itu nafsu. Oh, Anda pengen nikah nggak pakai wali ngikutin mazhab Abu Hanifah nggak pakai wali. Nah, itu haram talfiq namanya. Dalam usul fiqh namanya talfiq, menciplak, mengambil mazhab keinginan kita. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu tentang syarat zauj, zaujah, wali, syahidan, sirah. Sirah artinya ijab, qabul. Tem? Yang bagi mutawalli uqudul ankiha jika tuliba minhu an yubashira aqdun nikah sawan kana huwal wali atau kana safiran mahdha atau an yas'ala. Nah, ini ntar. Ini an yas'ala jadi fa'il yang bagi. Ujung tuh failnya itu jauh tuh. Yan bagi limutawalli uqudil ankihati. Selayaknya bagi mutawalli yang mengurusi uqudul ankihah, mengurusi ikatan pernikahan. Nah, nih, dengarkan lo. Jadi hasilnya begini. Siapa itu mutawalli uqudul ankihah? Wasyakhsul ladzi yuwallihi sultan au naibu. Jadi seorang yang pemimpin besar, presidenkah kita, ya kan? Atau sultan, itu memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk mengurusi hal ehwal permasalahan nih. Nah, syaratnya labudda an yakuna dzakaron, laki, hurran, balighan, faqihan bibabin nikah. Wa in lam yakun faqihan bi baqiyatil abwab. Syaratnya penghulu tersebut harus laki, harus hur, balik,
dan faqih dalam mengurusi pernikahan. Ini kan sekarang kebanyakan, lihat, penghulu nih asal-asalan. Dari mana itu asal-asalan? Datang kucuk-kucuk datang, ya, ngelihat laki nikah di sebelahnya ada perempuan, mestinya disuruh keluar, jangan deketin begitu, fasik namanya itu, pernikahan fasik. Berarti syahid semuanya itu nggak dikatakan udul, adil. Kalau nggak adil nggak sah pernikahan. Ya, tuh ada perempuan suruh keluar dulu nih, nanti tenang aja, kamu akan menjadi istri sahnya, tenang aja, jangan nempel terus. Yo, udah sana. Juga jangan campur laki dan perempuan. Itu yang membuat jadi mardud syahadah, tertolak kesyahadatannya. Sedangkan syahadat dalam mazhab Syafi'i, syahid harus jadi rukun. Ya. Nah itu namanya mutawalli uqudil ankihah. Kalau seandainya, dengarkan, sultan tersebut tidak mendapati syarat yang ada, nah bolehlah diangkat ahlu syaukah. Kalau nggak dapatkan itu penghulu yang sesuai, paham tentang masalah fikih dan sebagainya, diangkat sebagai mutawalli yang ngurusi pernikahan ahlu syaukah. Artinya dia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat sekitar. Ucapannya betul-betul dijadikan pacuan, ya, dan rujukan. Nah, ini kalau di Hadramaut, di Yaman dikenal dengan munsib. Bahkan mereka dikatakan syaukah karena memiliki pengaruh. Mereka memiliki kekuatan. Kekuatan. Nah, ya itu ahli syaukah. Ya, mereka punya kekuatan, mereka, ya, munsib arti kepala suku deh kita katakan. Ya, kalau kita kepala suku masih ada kan? Kepala suku, kepala adat. Nah, dia tuh ahlu syaukah tuh. Jadi rujukan warga sekitar. Nah, nggak ada tuh penghulu, dia yang berhak untuk menikahkan. Yang ngurusin pernikahan, bukan menikahkan, mengurusi pernikahan. Gung. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, kalau tidak didapatkan itu, nah disebut ahlul hilli wal aqdi, tokoh masyarakat, ustadz setempat, hadirin, untuk dia bisa, nah, kalau emang ada penghulu ya, nah dia juga bisa sebagai wali dalam pernikahan. Nanti kan kalau emang dia nikahkan, ya, atau memang dia diwakilkan orang untuk menikahi. Seperti si wali si maktubah ini, perempuan ini ingin dia nikahkan, ya udah. Kayak seperti penghulu kan begitu. Walinya nyerahkan, udah bapak aja yang nikah. Nah, itu penghulu. Nah, kalau nggak ada penghulu itu, tadi kita katakan ahlu syaukah, nggak ada ahlu syaukah berarti ahlul hilli wal aqdi. Itu yang disebut dengan tokoh masyarakat, ustadz setempat yang orang masih dengarkan petuahnya, nasihatnya. Nah, yang bagi limutawalli uqudil ankihati idza tuliba minhu ayyubasyara aqdan nikahi. Yang bagi di sini mana wajib. Karena yang bagi biasa diartikan yustahab, disunahkan. Di sini mana yajib? Karena ada qarinah. Selayaknya bagi orang yang mengurus ikatan pernikahan, jika diminta darinya untuk memperlangsungkan akad nikah, sawan kana huwal wali, apakah dia itu wali sultan, ya, presiden. Jadi minta, bapak aja nikahin, lebih terhormat sama kami, ya udah. Presiden nikahin. Nah, ya. Au safiran mahdhan, nah ini dikatakan safir mahdhan, penghulu emang dapat tugas langsung. An yas'ala, tu fa'il yang bagi, wa jumlah an wa madakhalat alaih fital masdar
fi mahal rafin fa'il. Rafi fa'il, soal, takdir soal. Hanya sa'ala qabla mu'asyar al-aqdi an umurin. Bahwa dia bertanya sebelum berlangsungnya akad tentang beberapa perkara. Minha, diantaranya an yas'ala ani zaujah. Diantaranya dia bertanya tentang si calon istri. Hal hiya bikrun, apakah dia gadis, au thayyibun, atau dia janda. Ada kalau janda nggak ada anak, ada kalau janda punya. Oke, disebutkan an-nisa salah satu aksam. Perempuan itu 3 macam. Ya. Lak, manfaat buat kamu, yaitu ketika kita nikahkan bikrun, gadis. Yang kedua, alik, ketika menikahkan janda yang banyak anak. Lak, manfaat buat kamu ketika nikahkan gadis. Alik, musibah buat kamu. Ya, kalau nggak ada hajat. Kalau nggak ada hajat, jangan nikah sama anak yang perempuan yang janda yang banyak anak. Ya Furqan. Iya. Beda kalau kita punya hajat, seperti kita punya adik, seperti kan sahabat datang kepada Rasul kan begitu. Adiknya banyak, ditinggalkan ayah sama ibunya, ini adik masih kecil, dia nggak tahu cara ngurus adiknya, maka dia nikah dengan janda yang punya anak karena pengalaman tuh nanti bisa ngurusin. Yang ketiga, lak wala alik. Lak wala, enggak menguntungkan kamu, juga enggak merugikan. Siapa itu? As-sayyib laisa laha walad. Kalau janda yang tidak punya anak. Ya. Nah, maka di sini hal hiya bikrun, apakah dia itu gadis au sayyibun. Nah, maka dijelaskan oleh pengarang, fal bikru, siapa itu gadis? Hiya allati lam tazul bakaratu habi wat'in. Dia yang tidak hilang selaput keperawanannya dengan sebab melakukan hubungan intim. Bagaimana maksudnya? Yang tidak pecah atau tidak hilang itu selaputnya bi an lam tazul aslan. Memang tidak hilang sama sekali. Dia nikah doang. Setelah nikah nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan intim. Nggak ada apapun. Ya? Ditolak. Udah selesai. Nggak ada iddah. Iddahnya nggak ada. Karena belum melakukan hubungan. Yang kedua, dia dikatakan masih gadis. Auzalat bi ghairi wat'in, atau hilang selaput keperawanannya itu dengan sebab hubungan intim. Atau hilang bi ghairi wat'in, dengan tanpa hubungan. Seperti apa? Kasiqtatin, seperti terjatuh. Ini anak perempuan emang dari masa kecilnya, ya, tomboy, ya, manjat pohon kelapa, main layangan di atas genteng, oteng, jauh banget, ya, akhirnya sambil main layangan nih anak ngejar layangan, jatuh, pecah itu selaput keperawanannya. Nah, itu dikatakan apa dia? Sayyib apa bikir? Bikir juga tetap. Karena hilangnya bukan dengan sebab melakukan hubungan. Tapi naudzubillah, sekalipun ya kebalikannya. Ntar lagi kita ngomong. Wahiddati haid, atau panasnya dalam darah haid. Saking panas darah haid itu bisa menghancurkan selaput perawanan. Maka tetap hal demikian dikatakan bikir. Bikir, tapi nggak dikatakan adhra. Bikir, jadi beda antara bikrun dan adhra. Kalau adhra emang masih ada selaput perawanan. Kalau bikir, nah ini tadi, ya, zalat bi ghairi wat'in. Tuh, itu namanya bikir, bukan adhra. Tapi kalau adhra,
ya dia ada selaput perawanan. Wa thayyib hiya man zalat baqaratuha bi wat'in. Nah, sebaliknya, thayyib itu yang hilang selaputnya itu dengan sebab wata', yang sebab hubungan. Sawon kana halalan, tuh. Sama halnya itu dilakukan dengan halal, ya, maka dia dapat pahala, dapat sedekah. Begitu kan? Au haraman, naudzubillah, atau menaruh dari mani yang haram ke keperawanannya, misalnya apa, ke kemaluannya. Wata syubhatin atau wata syubhah. Nanti wata syubhah ada 3 macam. Syubhah mahal, syubhah tariq, syubhah fa'il. Apa contohnya? Yadhun si laki yadhun zaujatah. Si laki menyangka ini adalah istri. Soalnya gelap misalnya, kamar berduaan, dua-duanya kembaran, nggak tahu, lakuin hubungan. Taunya pas selain ngelakuin hubungan, taunya kirain istrinya, taunya bukan, saudara aja kembar. Maka itu dikatakan wata' syubhah. Maka wata' syubhah itu la yusaf bil hilli walil hurmah, tidak disifatkan dengan halal, juga tidak disifatkan dengan haram. Kam? Fenkanat bikran, kalau seandainya dia gadis, gimana hukumnya? Jazalil ab wal jad faqat duna ghairihima min sairil awliya. Apa? Tazwijuha ijbaran. Kalau seandainya dia gadis, boleh bagi si ayah, boleh apa? Bagi si kakek saja, faqat. Duna ghairihima, ya, yang bukan selain keduanya. Min sairil auliya, dari seluruh wali-wali. Wali tadi terbagi 2. Ada wali ijbar, ada wali ab'ad. Wali ijbar yaitu ayah dan kakek, arti kakek abul ab, bukan abul ayahnya ibu enggak dikatakan wali ijbar, tapi ayahnya ayah itu namanya wali ijbar. Ya, apa maksud wali ijbar itu? Boleh bagi si ayah dan kakek tersebut menikahkan anak atau cucu tanpa minta izin. Tuh, tanpa minta, sekalipun belum balik. Lagi main tak kumpet, iya, lagi main apa? Bekel, bekel kan? Tuh, lagi main bekel bareng-bareng, ayahnya nikahin, kakeknya nikahin, sekalipun tanpa izin. Nah, ini yang disebut dengan wali ijbar. Walau qabla bulughiha, sekalipun sebelum baliknya. Maka disebut tuh, wal abu wal jaddu li bikrin ajbara wa thayyibun zawajuha ta'adzara. Tapi kalau si perempuannya itu thayyib, janda, maka nggak boleh bagi si bapak atau si kakek menikahkan, melainkan dengan bisyurutin, dengan syurut. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.